Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 185. Kata-kata Fang Qiu menyebabkan kegemparan di antara semua orang yang hadir. Segera, semua orang diam. Mereka semua mengerutkan kening dan berpikir. Mereka semua tampaknya melihat jalan terang lurus langsung ke level superior marsial dari kata-kata Fang Qiu. Kedengarannya bukan masalah besar untuk mendapatkan promosi ke marsial superior level. Tetapi berpikir dengan hati-hati, mereka menemukan bahwa meskipun ini terdengar benar, mereka masih harus melakukannya sendiri. Tapi, siapa yang bisa menjamin bahwa operasi mereka 100% sempurna? Segera, diskusi berlanjut. Tapi di sini, Penatua Yi benar-benar terkejut dengan kata-kata Fang Qiu. Di antara semua orang yang hadir, orang yang bisa sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Fang Qiu hanyalah dia. Seperti yang dikatakan Fang Qiu. Pada masa itu, ia lelah dengan kehidupan dan telah berkultivasi dengan tubuh dan roh yang lelah. Akibatnya, ia tidak dapat memecahkan belenggu. Sampai suatu hari, dia datang. Dia memotong dan meletakkan semuanya sepenuhnya, sehingga dia mendapat promosi. Tepuk-tepuk-tepuk. Mengingat kesulitan di tahun-tahun sebelumnya, Penatua Yi dengan lembut menghela nafas. Dan kemudian dia berdiri dengan tergesa-gesa dan bertepuk tangan sangat keras. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke Penatua Yi. Mereka semua berpikir, apakah Penatua Yi diilhami? Fang Qiu juga menatap Penatua Yi. Mendengarkan kata-kata senior lebih baik daripada 10 tahun kultivasi saya. Benar saja, lebih baik tercerahkan oleh seorang selebritas daripada menempuh jarak 5.000 km. Penatua Yi dan Fang Qiu saling memandang. Dia membungkuk sambil melemparkan kepalan dengan wajah penuh ketulusan, mengatakan, "Senior, terima kasih telah memberi saya bimbingan." Setelah itu, dia berbalik perlahan. Melirik orang-orang yang hadir, katanya dengan suara stentorian. Apa yang dikatakan senior John Doe adalah perkataan yang benar. Selama Anda mendengarnya, saya jamin Anda akan mendapatkan promosi cepat atau lambat. Semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira Penatua Yi benar-benar menonjol saat ini untuk berbicara untuk senior John Doe. Karena pada saat ini, mereka tidak bisa sepenuhnya mempercayai Fang Qiu dan semua memiliki sikap skeptis terhadap apa yang dikatakan Fang Qiu. Tak satu pun dari mereka yang berani mempercayainya. Tapi sekarang, begitu Penatua Yi berbicara, semua keraguan di hati mereka tiba-tiba bubar. Siapa Penatua Yi? Penatua Yi ada di puncak Jiangjing Wulin, pemilik rumah besar ini, dan penyelenggara majelis perbandingan catatan ini. Apa identitas lain dari Penatua Yi? Dia adalah superior bela diri kelas 1 yang asli. Karena dia mengatakan bahwa kata Fang Qiu adalah perkataan yang benar, itu benar sekali. Pada saat ini, semua orang yang hadir senang dan bersemangat. Sangat. Benarkah? Saya tidak pernah berpikir bahwa apa yang dikatakan senior John Doe bukan lelucon. Mendapat promosi ke martial superior level sebenarnya sangat sederhana. Akhirnya aku punya kesempatan. Kalau begitu, aku pasti akan mendapat promosi. Saya pasti akan mendapat promosi. Semua orang bersemangat dan berbicara satu sama lain. Untuk sesaat, seluruh taman air dipenuhi dengan kebisingan. Senior. Ketika mereka berdiskusi dengan sangat gembira dan gembira, Penatua Yi tiba-tiba melemparkan tinju lagi dan berkata kepada Fang Qiu, "Saya ingin tahu apakah saya dapat bersaing dengan Anda." Mendengar ini, semua orang langsung terdiam. Semua orang menatap Penatua Yi dan Fang Qiu. Sebelumnya, ketika senior John Doe bersaing dengan mereka yang berada di tingkat seni bela diri, itu tidak terlalu menarik. Tapi setiap kali kompetisi akan berakhir, ia akan mengerahkan kekuatan bertarung yang kuat dan langsung mengalahkan lawan. Ini juga mengarah pada fakta bahwa meskipun kita tahu dia sangat hebat, kita tidak tahu betapa hebatnya dia. Jika Penatua Yi datang ke arena, bisakah senior John Doe sesantai dan setenang sebelumnya? Dihadapkan dengan seorang ahli di level superior bela diri kelas 1, dapatkah senior masih menunjukkan kekuatan berkuasa yang sangat kuat dan memberikan panduan serta saran? Semua orang ingin tahu. Tetapi di sisi lain, dia Gao Ming yang sangat ingin datang ke arena tiba-tiba gelisah. Ketika dia memandang Penatua Yi, tidak hanya tidak ada rasa hormat seperti sebelumnya, tetapi juga dengan beberapa keluhan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu melompat dalam antrian? Aku sudah menunggu begitu lama. Bahkan jika Anda adalah orang tua, bahkan jika ini adalah wilayah Anda tidak dapat melewati antrian. Saya membayar untuk kutipan ini. Jika Anda memotong, uang saya akan sia-sia. Teman kecil ini. Penatua Yi mengepalkan tangan ke arah He Gaoming yang mengeluh di dalam dan bertanya. Bisakah aku diizinkan masuk ke barisan? Ini membuat He Gaoming tercengang.
Jauh di lubuk hati, dia pasti tidak akan menghasilkan 1 inci pun. Lagi pula, siapa yang tahu kapan senior John Doe akan pergi? Bagaimana jika dia akan pergi setelah ronde berikutnya? Tapi Penatua Yi terhormat. Jika saya tidak menyerah, bukankah itu akan membuatnya kehilangan muka di wilayahnya? Di bawah tatapan Penatua Yi dan semua orang yang hadir, He Gaoming tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Melihat ini, Fang Qiyu sedikit tersenyum di arena dan berkata, biarkan seniman bela diri ini mulai dulu. Lagi pula, semua orang di barisan ini menghabiskan uang. Mendengar ini, He Gaoming segera sangat gembira. Setelah melirik Penatua Yi, He Gaoming dengan cepat mengepalkan tangan dan mengangguk, bergegas ke arena dengan tergesa-gesa. Melihat ini, Penatua Yi tercengang dan kemudian tersenyum pahit, berkata, aku yang terlalu cemas. Karena itu, saya akan berkonsultasi sebentar lagi. Fang Qiyu mengangguk dengan lembut. Di arena. Namaku He Gaoming. Senior, tolong beri saya beberapa arahan. Berdiri di sisi berlawanan dari Fang Qiyu, He Gaoming melemparkan kepalan tangan dan membungkuk. Silahkan. Fang Qiyu melemparkan kepalan. Segera, He Gaoming menggerakkan tubuhnya dan segera menyerang ke arah Fang Qiyu. Fang Qiyu tidak menggerakkan langkah kakinya. Ketika He Gaoming datang di depannya, dia tiba-tiba menggerakkan tangannya untuk mematahkan gerakan He Gaoming. Saat mereka bertarung, dia telah dengan cermat mengamati masalah He Gaoming. 3 menit kemudian, Fang Qiyu melonjak kekuatan internalnya dan mengguncang He Gaoming. Senior. Ketika mereka berhenti berkelahi, He Gaoming dengan cepat mengepalkan tinjunya dan dengan hormat bertanya. Tolong beri saya petunjuk. Fang Qiyu memandang He Gaoming dan berkata, pikiran Anda transparan dan pintar. Jika Anda melanjutkan, Anda akan mendapatkan promosi ke kerajaan cepat atau lambat. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kinerja keseluruhan He Gaoming sangat mengesankan. Tanpa penghalang internal atau kekurangan kekuatan internal, dia akan mendapatkan promosi ke level superior marsial cepat atau lambat. Betulkah? Setelah mendengar ini, He Gaoming segera tertawa dengan gembira. Tapi saat dia akan turun ke arena, dia berubah pikiran. Tidak. Saya menghabiskan 12.000 yuan dan Anda hanya mengatakan kata ini kepada saya. Mengapa itu terdengar seperti kamu menghiburku? Kamu harus melakukan sesuatu yang nyata. Memikirkan tentang itu. Dia menghentikan langkahnya sekaligus, berbalik untuk melihat Fang Qiyu, dan berkata sambil tersenyum. Senior, saya telah menghabiskan banyak uang untuk datang ke arena. Mengapa Anda tidak memberi saya lebih banyak bimbingan? Lagi pula, saya punya banyak waktu hari ini. Saya sedang tidak buru-buru. Orang-orang di bawah arena semua terdiam. Bahkan jika Anda punya waktu, kami tidak punya. Bahkan jika kamu tidak terburu-buru, kita sedang terburu-buru. Apakah kamu membayar untuk kelas? Orang lain hanya mendengarkan beberapa kalimat dan kemudian dengan cepat pergi karena mereka buru-buru berkultivasi dan membuat terobosan. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia telah memuji kamu. Kenapa kamu tidak puas? Fang Qiyu juga menatap He Gaoming yang tidak bisa berkata-kata. Tapi karena He Gaoming ingin membuang lebih sedikit uang di sini, saya akan berbicara lebih banyak. Setelah ragu-ragu sebentar, katanya. Aku yakin kamu akan membuat terobosan dalam setahun. Jika ada peluang keberuntungan, kamu bisa mendapatkan promosi dalam waktu setengah tahun. Jika ada peluang keberuntungan yang besar, Anda bisa mendapatkan promosi dalam waktu seminggu. Mendengar ini, tidak hanya He Gaoming yang ada di arena, tetapi juga semua orang di bawah arena terkejut. Oh, Tuhanku. Dia tahu waktunya. Bukankah itu terlalu spesifik? Senior John Doe, Anda bahkan bisa tahu waktu promosi. Dewaku. Saya lebih suka percaya bahwa kata sebelumnya itu benar, tetapi saya tidak ingin percaya kata ini benar. He Gaoming ini sedikit luar biasa. Dia benar-benar bisa mendapatkan promosi begitu cepat. Semua orang terkejut. Itu tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa tahu kapan orang lain akan mendapat promosi. Mengapa senior John Doe ini bisa mengetahui kehidupan orang lain dan dengan demikian menilai berapa lama orang lain perlu mendapatkan promosi? Meskipun mereka berada di Wulin yang misterius bagi seorang amatir, kata-kata Fang Qiyu ini membuat orang-orang Wulin ini merasa lebih misterius. Apa yang kamu katakan itu benar. Di arena, setelah kejutan singkat, He Gaoming segera menjadi sangat senang dan bertanya seketika. Apa peluang beruntung yang kamu bicarakan? Dan apa peluang untung besar itu? Kesempatan yang beruntung adalah setelah orang lain mengalahkanmu, kamu akan bekerja lebih keras. Fang Qiyu berkata. Kesempatan besar yang beruntung adalah kamu bisa memiliki seorang ahli untuk membimbingmu. Faktanya, Fang Qiyu punya kata lain yang tidak dia katakan.
Karena takut hal itu akan menakuti mereka yang hadir jika dia berbicara. Kata itu adalah bahwa jika He Gaoming memiliki ahli super di realem guru seperti Fang Qiyu untuk membimbingnya, dia akan memasuki realem marsial superior kurang dari seminggu. Tapi bagaimana dia bisa menemukan ahli di alam guru untuk membimbingnya selama seminggu? Saya melihat. He Gaoming segera mengangguk dan melemparkan kepalan. Dia menyeringai dan berkata, "Senior, terima kasih telah memberi saya kesempatan beruntung." Setelah itu, dia tiba-tiba tidak mundur. Sebaliknya, dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang Fang Qiyu lagi. Aku akan berusaha untuk kesempatan keberuntungan itu sendiri. Ngomong-ngomong, aku belum turun dari arena. Fang Qiyu terdiam. Orang ini. Jelas, dia akan dipukuli. Karena He Gaoming ingin memukul dirinya sendiri, Fang Qiyu tidak akan menolaknya. Sebelum He Gaoming menyentuhnya, Fang Qiyu bergerak terlebih dahulu dan langsung bergegas di depan He Gaoming. Dia menggerakkan tangannya dan mulai berkelahi. Saat Fang Qiyu memberikan He Gaoming balutan yang bagus, Fang Qiyu sama sekali tidak menggunakan ki internal. He Gaoming tidak bisa membalas balik sama sekali. Aduh. Ah! Menyakiti. Ini menyakitkan. Jeritan sengsara menyebar ke seluruh manor sekaligus. Bisa dilihat itu. He Gaoming bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik dan dia langsung dipukuli hitam dan biru. Ketika Fang Qiyu menemukan sudah waktunya untuk berhenti. Dia berhenti. Aduh. Hei. Merosot di arena, He Gaoming mengerang dan menopang dirinya sambil tersenyum bahagia seolah-olah dia menderita penyakit mental. Saat He Gaoming mengerang sambil tertawa, dia turun ke arena. Bagus. Begitu He Gaoming turun dari arena, dia berteriak ke langit, tertawa, dan berkata, 12.000 yuan ini terlalu berharga. Aku hampir membuat terobosan. Melihat He Gaoming merasa sangat baik setelah dipukuli. Orang-orang di bawah arena tertegun pada awalnya dan kemudian segera menimbulkan sensasi. Senior, pukul aku. Tolong pukul saya. Senior, kulit saya tebal. Anda harus mengalahkan saya. Mereka semua tidak punya banyak daging. Hanya nyaman untuk mengalahkan saya. Senior, pukul aku. Untuk sementara waktu, semua jenis suara memohon pemukulan meledakkan seluruh taman air. Melihat ini, Fang Qiyu merasa lucu dan menyebalkan. Diam. Di sini, Penatuai harus mengatakan sesuatu dengan tergesa-gesa untuk menekan suara mereka. Lalu dia melemparkan tinjunya ke Fang Qiyu lagi dan berkata, Senior, tolong beri aku beberapa petunjuk. Lagi. Fang Qiyu menatap Penatuai dan berkata, tidak baik bagimu untuk melompat dalam barisan seperti itu. Senior, jangan khawatir. Penatuai berkata sambil tersenyum. Para seniman bela diri di belakangku semuanya setuju. Setelah sidang pembandingan, saya akan memberikan mereka kompensasi dengan tepat. Fang Qiyu jelas mengangguk. Seperti itulah masalahnya, mari kita mulai. Penatuai melangkah ke arena. Senior, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Kata Penatuai. Lanjutkan. Fang Qiyu menjawab. Saya melihat bahwa catatan pembandingan Anda sebelumnya tidak menggunakan ki internal. Tentu saja, itu karena seniman bela diri sebelumnya belum menembus ke marsial superior realem. Berbicara tentang ini, Penatuai berkata. Namun, kultivasi saya sudah sampai. Kamu mengerahkan semua kekuatanmu dan aku hanya akan menggunakan kekuatan level superior marsial kelas 1 untuk bertarung denganmu. Kata Fang Qiyu. Semua orang yang hadir tercengang. Hanya menggunakan kekuatan level superior bela diri kelas 1. Tidakkah ini berarti bahwa kekuatan pria misterius itu lebih tinggi daripada tingkat marsial superior level kelas 1 dan bahkan jauh lebih tinggi? Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 186. Di arena. Senior, hati-hati. Penatuai bergerak. Tangannya dikombinasikan dengan kekerasan serta kelembutan, yang memiliki gaya Tai Chi tetapi tanpa pesona Tai Chi. Fang Qiyu menyalakan matanya. Dia berpikir dalam hatinya. Langkah semacam ini bukan Tai Chi tetapi mirip dengan Tai Chi. Baik ofensif dan defensif. Dan ini lebih maju daripada kungfu yang digunakan orang lain. Rupanya, Fang Qiyu tertarik pada kungfu dari Penatuai. Berbeda dari Fang Qiyu, Penatuai sangat berhati-hati. Matanya tertuju pada Fang Qiyu. Dia menggerakkan kakinya. Mereka fleksibel seperti angin dan tajam seperti pisau. Desir. Hampir dalam sekejap, ketika Penatuai menggerakkan kakinya, tubuhnya bergegas ke Fang Qiyu langsung seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Melihat ini, Fang Qiyu lebih senang dalam hati. Dia menyentuh tanah dengan berjinjit. Pada saat yang sama ketika Penatuai bergegas di depannya, dia melonjak dengan tangan terentang. Ho! Melihat Fang Qiyu lolos dari serangannya,
Penatua Yi tiba-tiba menghentikan kakinya. Sambil berteriak, dia menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Ketika lantai batu biru retak, tubuhnya naik tinggi ke udara. Dengan gerakan naga hitam keluar dari laut, dia dengan ganas menyerang ke arah Fang Qiu. Momentum yang kuat. Fang Qiu tersenyum sedikit. Kemudian dia memperbaiki matanya dan tiba-tiba memutar tubuhnya. Dengan kepala dan kakinya terbalik, dia meninju Penatua Yi yang bergegas kepadanya. Bang! Terjadi tabrakan dengan Bang. Bisa dilihat itu. Dalam tabrakan dengan Fang Qiu, tubuh Penatua Yi yang berdiri seperti raksasa ditindas oleh Fang Qiu. Dia jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, sangat memukul arena. Retak-retak. Di bawah dampak besar, Penatua Yi mendarat di kakinya, dengan cepat menunjuk jari kaki dan mengepalkan bokong. Arena, yang telah diinjak-injak dengan banyak retakan, bergetar dengan tabrakan yang keras. Mulai dari kaki Penatua Yi, celah itu dengan cepat menyebar. Melihat lebih dekat. Di bawah kaki Penatua Yi, dua area sarang laba-laba dengan keliling 1 meter tiba-tiba muncul. Kekuatan yang kuat. Penatua Yi terkejut. Sementara benar-benar melepaskan dampak dari tinju Fang Qiu, dia segera melangkah keluar. Berjinjit Fang Qiu menyentuh arena. Sebelum mendarat, dia benar-benar melesat di udara dan segera menyusul Penatua Yi. Tangannya, seperti naga, melambaikan banyak hantu. Ketika Penatua Yi ketakutan, dia tidak bisa mundur. Dia menggerakkan tangannya dan mengerahkan semua kekuatannya, bertarung dengan Fang Qiu. Tepuk-tepuk-tepuk. Kecelakaan sengit itu terus-menerus. Di bawah arena, semua orang menatap Fang Qiu dan Penatua Yi. Mereka benar-benar tenggelam dalam duel yang luar biasa sehingga mereka takut ketinggalan 1 detik. Tapi di arena, tabrakan menjadi lebih dan lebih intens. Setelah beberapa gerakan, Fang Qiu akhirnya mendarat, bergulat dengan Penatua Yi di arena. Tanpa keraguan, Fang Qiu mengambil kesempatan untuk mempelajari gerakan kungfu dari Penatua Yi, jadi dia memperlambat pelanggarannya dan secara bertahap menjadi defensif. Penatua Yi tampaknya telah menemukan ini. Melihat bahwa Fang Qiu tidak menyerangnya tetapi membelanya, dia segera mengeluarkan semua kekuatan yang tidak bisa diberikan ketika Fang Qiu menekannya sekarang. Ho! Saat Penatua Yi dengan ganas menyerang Fang Qiu, dia mengguncang lengan kanannya, melonjak ki internal, dan langsung menamparkan perut Fang Qiu dengan kejam. Tidak ada yang mengharapkan itu. Fang Qiu mengulurkan tangan kanannya, memegang Purliku Elder Yi secara langsung dan kemudian menekan ke bawah. Pah! Retakan menyebar. Di bawah penindasan Fang Qiu, telapak tangan Penatua Yi sangat menghantam tanah, secara langsung menciptakan lubang dengan ukuran kepala di batu kebiruan tanah. Bluestone di sekitarnya juga langsung retak. Ki internal Anda tidak lemah. Fang Qiu tersenyum sedikit dan mundur kembali saat dia mengulurkan tangannya, membiarkan Penatua Yi menyerangnya lagi. Baru setelah itu, celah-celah batu tersebar. Setiap serangan Penatua Yi hampir mudah dihindari oleh Fang Qiu. Tapi Penatua Yi tidak bisa dengan mudah menghindari serangan Fang Qiu. Jika bukan Fang Qiu yang mentransfer serangan pada saat kritis, Penatua Yi mungkin sudah dipukuli untuk meludahkan darah. Di arena, itu berantakan. Itu penuh lubang. Di bawah arena, semua orang terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa setelah memasuki realem martial superior, kekuatannya akan meningkat banyak, tidak ada yang menduga bahwa seorang ahli di level superior martial kelas 1 benar-benar dapat menghancurkan batu kebiruan secara instan. Menghancurkan batu dengan telapak tangan adalah hal yang sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan level superior bela diri kelas 1? Sangat menakutkan. Penatua Yi dapat memecahkan batu kebiruan dengan mudah, tetapi dibandingkan dengan senior John Du, Penatua Yi jauh lebih berharga darinya. Ya, apa yang Penatua Yi bisa lakukan hanyalah memecahkan batu kebiruan, tetapi setiap kali ketika senior John Du mengulurkan tangannya, dia hampir bisa menghancurkan batu kebiruan. Ini hanya kekuatan level superior bela diri kelas 1. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana jika senior John Du mengerahkan semua kekuatannya. Aku tidak bisa membayangkan itu. Jika senior John Du mengerahkan semua kekuatannya, arena akan hancur berkeping-keping. Aku terkutuk. Saya sebenarnya menduga senior John Du bukan ahli. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia juga bisa meninju saya menjadi beberapa bagian. Saya terkutuk. Itu bisa disebut pertempuran. Di bawah diskusi mengejutkan para penonton di bawah arena. Pertarungan antara Fang Qiu dan Penatua Yi hampir berakhir. Tiba-tiba, senior, maafkan aku. Penatua Yi mundur selangkah dengan tangan melingkari tubuhnya. Kekuatan Qi yang sangat kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, seperti angin di gurun yang menghamburkan batu-batu di tanah. Fang Qiu sedikit menyipitkan matanya. Dia terus mengawasi gerakan Elder Yi. Momen selanjutnya.
Ketika Penatua Yi mengulurkan tangannya, Fang Qiu benar-benar menggerakkan tubuhnya dan menyalin gerakan Penatua Yi sepenuhnya, terbang menuju Penatua Yi dengan cepat. Bang! Terdengar ledakan keras. Di arena, di bawah pengaruh internal Qi dari keduanya, sejumlah besar debu asap naik dari celah-celah di tanah. Di debu asap, sesosok bergerak mundur. Melihat lebih dekat, orang ini jelas Penatua Yi. Ketika mereka melihat ke sisi lain, Fang Qiu berdiri di tempat, tidak bergerak. Di bawah arena itu, begitu menakjubkan. Brilian, benar-benar brilian. Saya tidak datang ke majelis perbandingan ini dengan sia-sia. Yang disebut dengan catatan perbandingan itu tidak sebanding dengan yang ini sama sekali. Iya nih. Keterampilan yang mengerikan. Kekuatan yang luar biasa. Pertarungan yang menegangkan. Senior John Du layak menjadi senior. Sangat menyenangkan. Jika ada kompetisi seperti itu setiap hari, saya lebih suka tinggal di sini sepanjang waktu. Kejutan di mata semua orang belum hilang. Mereka semua tidak bisa membantu berseru. Lagi pula, mereka pada dasarnya adalah praktisi seni bela diri. Ini bisa dianggap sebagai pertama kalinya mereka melihat pertempuran tingkat superior bela diri. Pertarungan semacam ini telah melampaui imajinasi mereka, jadi kejutan mereka masuk akal. Di arena, ini pertama kalinya dalam hidupku untuk melihat kemampuan belajarmu. Setelah mengetahui bahwa dia telah kalah, Penatua Yi tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Sebaliknya, dia memuji Fang Qiu saat dia mengepalkan tinju ke Fang Qiu. Meskipun Penatua Yi memujinya, Fang Qiu tahu bahwa Penatua Yi mengejeknya karena belajar gerakan dari Penatua Yi dengan sembunyi-sembunyi. Aku tersanjung. Fang Qiu membalas tinjunya. Karena aku telah mencuri gerakanmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Selain itu, alasan mengapa aku datang ke sini adalah untuk mempelajari beberapa gerakan diam-diam. Aku bertanya-tanya setelah kompetisi ini, apakah kamu melihat masalah denganku? Berbicara tentang kompetisi, Penatua Yi tiba-tiba menjadi serius dan berkata, mengapa saya selalu berhenti di level superior bela diri kelas 1? Kenapa saya tidak bisa selalu mendapat promosi? Di bawah sorotan mata semua orang, Fang Qiu mengatakan satu kalimat yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Kamu terlalu tua untuk mendapat promosi. Terlalu tua. Semua orang di bawah arena dan Penatua Yi tercengang. Apakah usia juga merupakan ambang batas untuk budidaya kungfu? Mereka semua tahu itu, tetapi secara tidak sadar mereka tidak memperhatikan. Setelah semua, sebagian besar praktisi seni bela diri mulai berkultivasi sejak usia muda. Siapa yang akan memikirkan usia tua? Namun, saat Fang Qiu mengingatkan mereka, mereka semua sedikit memperhatikan pengaruh usia. Senior, tolong jelaskan secara detail. Penatua Yi berkata sekaligus. Seiring bertambahnya usia, fungsi fisik mereka secara bertahap akan menurun. Tapi itu bukan masalah besar bagi para praktisi seni bela diri. Lagi pula, selama mereka terus berkultivasi, fungsi fisik mereka akan dipertahankan pada tingkat tertentu, yang tidak akan mempengaruhi budidaya mereka secara berlebihan. Kata Fang Qiu. Lalu dia menambahkan, tapi itu sedikit berbeda denganmu. Penatua Yi tidak mengerti. Kenapa aku hanya berbeda? Ketika kamu masih muda, kamu pasti banyak bermain-main, yang banyak merusak kesehatanmu. Karena itu, sulit untuk mempromosikan dan menerobos sekarang. Kata Fang Qiu. Mendengar ini, Penatua Yi segera menjadi malu. Kamu benar. Ketika saya muda, saya sedikit seperti itu. Dengan rona merah di wajah Elder Yi, dia berkata dengan malu. Kemudian dia buru-buru bertanya, Senior, saya ingin tahu apakah Anda memiliki metode untuk membantu saya melewati penghalang ini. Ini. Fang Qiu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata. Saya punya metode, tetapi saya belum pernah mencobanya. Saya tidak tahu apakah itu berhasil. Cukup punya metode. Penatua Yi sangat gembira. Dia mengepalkan tangannya dan memberi hormat kepada Fang Qiu buru-buru, mengatakan. Senior, tolong beri saran Anda. Ini adalah cara tahu untuk tetap sehat dan bugar, bukan kultivasi. Fang Qiu berkata. Metode ini memiliki efek besar pada orang sakit, orang tua dan bocor. Itu juga disebut metode berkelanjutan seumur hidup. Penatua Yi mendengarkan dengan cermat. Orang-orang di bawah arena juga tidak berani mengganggunya. Mereka menahan napas dengan penuh perhatian dan mendengarkan metode apa yang bisa membuat seseorang pulih. Metode ini menekankan visualisasi. Anda harus membayangkan bahwa ada sinar matahari atau sinar bulan di atas kepala Anda. Anda mengendalikannya dengan Qi dan itu akan masuk ke dalam dari acu poin Bai Hui di tengah atas kepala Anda, bersinar terang di pusat otak. Kemudian akan masuk ke tulang belakang sepanjang bagian belakang otak dan turun perlahan. Kemanapun ia pergi,
gunakan mata dan kesadaran Anda untuk terhubung dengan cahaya ini untuk bekerja sama dengan operasi. Cahaya bergerak melalui tulang belakang ke perineum, hingga perut bagian bawah. Kemudian ia terbelah di perut bagian bawah, pergi ke tulang kaki kiri dan kanan secara bersamaan dari tulang pinggul. Setelah itu, ia pergi ke tulang kering dan turun ke lengkungan kaki. Lalu cahaya akan naik dari lengkungan kaki di samping tulang kering, lutut, tulang kaki. Ini akan melewati perineum dan bergabung di perut bagian bawah. Kemudian akan naik di samping meridian ren, pusar, soket jantung, laring, philtrum, dan alis, kembali ke acupoin Baihui di tengah atas kepala Anda. Ikuti sirkulasi dan visualisasikan lebih dari 9 kali. Setelah itu, kamu pasti akan kuat dan pikiranmu akan jernih. Berbicara tentang ini, Fang Qiu berhenti sejenak dan menatap mereka semua, berkata, tentang apa yang disebut menggunakan energi untuk menguatkan otak dalam Taoisme, semua orang berpikir energi terpenting dalam hidup adalah di perut bagian bawah. Faktanya, ia berada di antara bagian depan dan belakang otak, yang disebut diencephalon. Jika orang parubaya berlatih metode ini, mereka bisa penuh dengan yang Qi dalam 6 atau 7 hari dengan kekuatan yang diperkaya. Jika orang tua berlatih metode ini, itu akan memakan waktu lebih lama. Begitu juga orang sakit. Selain itu, kamu masih perlu memperhatikan saat berlatih. Melihat Penatuai, kata Fang Qiu. Metode ini bisa menempel pada kesadaran individu dengan mudah. Setelah Anda memiliki dasar praktik, perubahan fisik dapat menyebabkan kondisi mental. Pada saat itu, jika pikiranmu berubah sebagai ranah dan jika kamu berpikir secara acak atau menjadi orang yang sok pintar, akan mudah untuk masuk ke jalan yang salah. Hati-hati untuk melarutkan keinginan yang melekat. Jika kamu merasa tidak enak badan, kamu mungkin berlatih salah, jadi kamu harus segera berhenti berlatih. Perhatikan aliran makanan mini sepanjang hari selama periode latihan. Lebih baik makan sayur. Orang sakit seharusnya tidak mempraktikkan metode ini. Mereka hanya bisa berlatih setelah pemulihan.